Oke, baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang perkalian dan juga pembagian fungsi. Oke, jika kita punya fungsi f dan g yang merupakan fungsi, berlaku beberapa sifat aljabar sebagai berikut. Dia sama seperti penjumlahan dan pengurangan tadi. Kalau perkalian, ya intinya kalikan dua fungsi yang diketahui. Kalau pembagian itu bagi dua fungsi yang diketahui. Nah, kalau tadi ada sifat yang berlaku pada penjumlahan, sekarang ada sifat yang berlaku hanya untuk operasi perkalian. Sifatnya masih sama, yaitu komutatif dan asosiatif. Konsepnya sama. Untuk sifat komutatif, kalau kita kalikan fungsi f terhadap fungsi g atau dibalik fungsi g terhadap fungsi f, hasilnya tetap sama. Sebagai contoh, 3 kali 4, 12. Kemudian 4 kali 3 juga menghasilkan 12. Itulah yang menunjukkan adanya sifat komutatif. Kemudian sifat asosiatif. Ini berlaku untuk 3 fungsi. Mau kita kalikan 2 fungsi yang di depan dulu, baru yang fungsi yang ketiga, itu boleh. Atau fungsi yang di belakang dulu, baru fungsi yang ke depan juga boleh. Hasilnya akan tetap sama. Maka untuk sifat komutatif dan asosiatif, ada yang berlaku pada penjumlahan, ada yang berlaku pada perkalian. Tapi untuk pengurangan dan pembagian dia tidak berlaku. Oke, di sini ada contoh 5. Saya punya 4 soal. Saya akan membahas semua soal, tapi harapan saya untuk soal nomor 3 dan 4 kalian boleh coba setelah kalian melihat pembahasan untuk contoh nomor 1 dan juga nomor 2. Oke. Ini tadi ya. Nah, perkalian dan pembagian tidak sesulit yang kalian bayangkan. Ini malahan sebenarnya lebih mudah dalam fungsinya. Oke. Untuk yang perkalian terlebih dahulu, kita lihat soal nomor 1. Diketahui fx sama dengan akar x min 3 dan gx sama dengan 1 per x ditambah 1. Tentukan f dikali gx. Ya, berarti kita jabarkan nih di sini. F kali gx itu hasilnya adalah fx dikali gx. Saya buat perkaliannya pakai titik ya, supaya tidak ketukar dengan x. Nah, kalau perkalian tinggal tambahkan saja. Fx-nya tadi adalah akar x min 3 dikali dengan 1 per x ditambah 1. Akar x min 3-nya tinggal kalikan dengan 1, ya udah menjadi ini. Akar x min 3 per x tambah 1. Ini tidak perlu diapa-apakan, sampai di sini sudah selesai. Ya. Kemudian saya kasih contoh untuk yang pembagian. Soal nomor 2. Diketahui fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan akar x min 5. Tentukan f per gx. Berarti fungsi f dibagi dengan fungsi g. Nah, fungsi f kita tuliskan dulu, yaitu x kuadrat per akar x min 5. Nah, kalau dapat bentuk seperti ini, ketika penyebutnya adalah akar, maka harus dirasionalkan. Alasannya karena akarnya menjadi penyebut. Beda dengan yang nomor 1. Akarnya ini menjadi pembilang atau bagian yang di atasnya dalam pecahan. Nah, kalau dia akarnya dalam pembilang tidak masalah, tidak perlu dirasionalkan. Sedangkan kalau dia akarnya adalah penyebut, harus dirasionalkan. Bagaimana cara merasionalkannya? Kita kalikan dia dengan akar yang sekawan. Nah, kalau akar sekawan yang pernah kita ketahui, itu tandanya harus dibalik. Tapi secara khusus, karena dia ada di dalam akar, maka tidak perlu kita ganti tanda. Maka untuk merasionalkan x kuadrat per akar x min 5, kita kalikan dengan akar x min 5 per akar x min 5. Nah, ini x kuadrat kita kalikan dengan yang di atasnya, yaitu akar x min 5. Kemudian akar x min 5 dengan akar x min 5 ini adalah akar kembar
yang dimana peraturannya kalau akar kembar ketika dikalikan hilangkan akarnya, sehingga akar X min 5 dikali akar X min 5 hanya bersisa X min 5. Sama saja dengan konsep seperti ini. Akar 2 kali akar 2 menghasilkan akar 4. Nah, akar 4 sendiri berapa? 2. Nah, sama saja dengan akar 2 kali akar 2, ya udah hilangkan akarnya, sisakan angkanya. Maka akar X min 5 dikali akar X min 5 itu menghasilkan X min 5. Jadi jangan bingung, harusnya di kelas 10 kemarin sudah pernah saya bahas. Oke, itu yang saya bahas untuk nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 dan 4 sebelum melihat pembahasan saya, boleh dulu di post videonya, kalian coba sendiri, kalian coba kerjakan bagaimana hasilnya, kemudian baru dicek dengan penjelasan yang saya kasihkan setelah ini. Oke, ini pembahasan untuk nomor 3 dan nomor 4. Oke, kalau nomor 3 konsepnya sama kayak kita di nomor 1 tadi ya, cuma tinggal dikalikan. Fx dikali dengan Gx. Soalnya adalah diketahui Fx sama dengan 2 per X min 3 dan Gx sama dengan akar 2x tambah 1. Tentukan F kali Gx ya. Tinggal kita buatkan. Fx-nya berapa? Oh, 2 per X min 3 dikali dengan akar 2x tambah 1. Kalau lihat soal nomor 1 tadi kita langsung, karena kan dikali 1. Nah, kalau di sini karena dikali dengan 2, maka 2-nya simpan di luar akar. Menjadi 2 akar 2x tambah 1 per X min 3. Cukup berhenti sampai di sini saja untuk yang perkalian. Alasannya karena akarnya berada di pembilang. Kemudian kita lanjut nomor 4. Diketahui Fx sama dengan X kuadrat ditambah 4 dan Gx sama dengan akar X min 2. Tentukan F per Gx. Kita jabarkan dulu menjadi Fx per Gx. Caranya sama seperti kita di soal nomor 2 tadi. Kita tuliskan dulu nilai dari fungsinya masing-masing. X kuadrat ditambah 4 per akar X min 2. Nah, kemudian kita rasionalkan. Akar X min 2 dirasionalkan dengan akar X min 2 per akar X min 2. Kemudian kita kalikan. Nah, kalau perkalian yang ini wajib kasih tanda kurung untuk memisahkan, karena X kuadrat tambah 4 ini kan sukunya masing-masing. Nah, baik kita tulis X kuadrat ditambah 4 di dalam kurung dikali dengan akar X min 2. Dan yang akhirnya ini akar X min 2 kali akar X min 2, karena akarnya kembar berarti kita buang akarnya, sisakan X min 2 saja. Oke, begitu penjelasan dari saya terkait dengan perkalian dan pembagian fungsi. Sekian dan terima kasih.